Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wahai semua saudara-saudaraku, di sini saya akan menceritakan tentang keadaan yang telah terjadi pada saat ini, yaitu konflik dan perdebatan tentang masalah nasab. Ada seorang ulama, seorang kiai, yaitu dari daerahku juga, wahai saudaraku, yang bernama yaitu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dia telah membuat tesis atau membuat kajian ilmiah dan menggali tentang masalah nasab, yaitu turunan atau zuriatnya yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kajian ilmiah dan tesis Kiai Imaduddin itu sebetulnya tak akan ada yang bisa mematahkan, wahai saudaraku, terkecuali ada yang mampu untuk menjawab tesis Kiai Imaduddin itu sendiri, wahai saudaraku. Dan jika ada yang mampu mematahkan tesis Kiai Imaduddin, maka sesungguhnya permasalahan itu akan selesai, wahai saudaraku. Jadi terbuka permasalahannya, menjadi terbuka. Sementara ini permasalahannya belum terbuka, wahai saudaraku. Karena
tesis Kiai Imaduddin itu sampai saat ini mungkin belum ada yang mematahkan. Apa yang membuat tesis Kiai Imaduddin itu tidak terbantahkan sampai saat ini? Di sini kita semuanya harus mampu memahami apa yang dikaji oleh Kiai Imaduddin itu seperti apa. Dan ini adalah sebuah penerangan dari saya untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam yang ada di muka bumi. Seperti itu. Jadi tesis Kiai Imaduddin itu dia mengkaji dari batas yang bernama yaitu Ubaidillah. Jadi permasalahannya sebetulnya di situ. Menurut tesis dan kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu, bahwa Ubaidillah itu namanya tidak ada. Seperti itu. Jadi Ubaidillah itu menurut tesis Kiai Imaduddin itu tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nah, jadi bisa dibantahkan dan bisa dijawab tesis Kiai Imaduddin itu jika ada yang mampu menerangkan siapa sesungguhnya Ubaidillah dari kitab-kitab terdahulu. Seperti itu. Itu tesis Kiai Imaduddin sebetulnya. Menurut Kiai Imaduddin itu 500 tahun baru ada hadir yang namanya Ubaidillah. Sementara Kiai Imaduddin itu mengkajinya di dalam tesisnya itu adalah 500 tahun ke belakangnya itu tidak ada. Tidak ada data yang menyebutkan bahwa Ubaidillah itu ada. Seperti itu. Tapi jika ada seseorang yang mampu menerangkan dari kitab-kitab lama sebelum hadirnya Ubaidillah itu bisa menjawab tesis Kiai Imaduddin. Tapi menurut kajian Kiai Imaduddin itu kitab-kitab yang lama dari abad ke-1 sampai 9 kalau tidak salah itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Ubaidillah itu ada. Jadi Kiai Imaduddin ini mengkaji dari abad ke-9 itu ke bawah. Jangan mengkaji ke atas kita semua untuk menjawab Kiai Imaduddin. Jadi kajian Kiai Imaduddin itu adalah mengkaji Ubaidillahnya. Seperti itu. Menurut pandangan Robitoh Alawiyah, itu yang bernama Ubaidillah itu ada. Dan menurut tesis kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu bahwa Ubaidillah itu sebetulnya tidak ada. Ini permasalahannya, wahai saudaraku, yang harus semua manusia yang ada di muka bumi, khususnya umat Islam itu harus mengetahui permasalahannya. Jadi sebetulnya jangan ribut-ribut. Jadi kajilah dengan secara
lemah dan lembut seperti itu. Dan memang manuskrip itu memang banyak. Dari seluruh Wali Songo, dari seluruh keturunan-keturunan, mungkin semuanya punya manuskrip. Punya catatan-catatan. Tapi seluruh catatan-catatan yang ada, itu semuanya dari terdahulu sampai sekarang ini, semuanya itu berarah ke Ubaidillah. Otomatis semuanya beranggapan bahwa Ubaidillah itu ada. Dan seluruh para wali-wali Songo pun silsilahnya itu menyambung ke sana, ke Ubaidillah. Itu seluruh manuskrip yang ada sampai saat ini tuh begitu. Walaupun dicari ke ujung manapun sama. Tetap lahirnya itu kepada Ubaidillah. Seperti itu. Akan tetapi permasalahannya bukan di situ. Jadi Kiai Imaduddin itu mentesis, mengkaji ilmiah bahwa sesungguhnya Ubaidillah itu tidak ada. Seperti itu. Mungkin diri kalian semuanya tahulah maksud saya yang sebetulnya ya. Seperti itu. Seluruh manuskrip yang ada di negeri Nusantara bahkan dunia, itu semuanya menjalurnya itu kepada Ubaidillah semuanya. Seperti itu. Otomatis tesis Kiai Imaduddin itu seolah-olah menurut pandangan seluruh manuskrip yang ada itu adalah ngarang. Seperti itu. Kiai Imaduddin itu jelas disalahkan kalau kita melihat ke seluruh manuskrip yang ada. Karena seluruh manuskrip yang ada itu bisa jadi menjalurnya adalah kesemuanya ke Ubaidillah. Sementara kajian tesis Imaduddin itu bukan kesananya. Jadi mengkajinya sebetulnya menurut pandangan Kiai Imaduddin itu Ubaidillah itu tidak ada. Nah berarti kalau seandainya menurut Kiai Imaduddin itu tidak ada Ubaidillah, nah otomatis seluruh para wali songo yang ada di negara Indonesia ini, seluruh keturunan-keturunan Nabi yang sebetulnya tuh bukan menjalur kepada Ubaidillah. Seperti itu. Jadi menjalurnya kepada yang lain selain daripada Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu tidak ada, menurut kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu, jadi Ubaidillah itu hanya sebuah karangan, sebuah rekayasa. Pada zaman dulu mungkin seperti itu untuk membelokkan sejarah, itu menurut pandangan Kiai Imaduddin. Wahai semua saudara-saudaraku, sesungguhnya aku ini bukan siapa-siapa. Aku bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, ustadz pun aku pun bukan. Membaca kitab pun aku tidak tahu dan tidak bisa. Kalau untuk mengkaji kitab. Akan tetapi kita harus memahami tentang semuanya kitab. Kitab itu adalah semuanya buatan manusia, bukan buatan siapa-siapa, buatan manusia semuanya itu.
Maka kita harus pandai memahami tentang manusia. Manusia tuh ada yang jujur, ada yang adil, dan ada juga yang tidak. Seperti itu. Dan saya tidak beranggapan bahwa ahli kitab itu adalah yang membuat kitab itu tidak jujur dan salah. Akan tetapi mungkin ada oknum-oknum orang-orang yang merubah-rubah kitab itu, yang membelokkan sejarah. Maka jika kita tidak berpikir seperti ini, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Kalau hanya mengkaji itu saja, berdebat itu saja. Sementara yang sesungguhnya itu tidak digali. Jadi perlu saya katakan kembali bahwa sesungguhnya tesis kajian Kiai Imaduddin itu adalah dia itu menggali dan mempertanyakan dan menganggap bahwa Ubaidillah itu tidak ada. Yang menjadi patokan Kiai Imaduddin itu adalah kitab-kitab lama. Sebelum 500 tahun nama Ubaidillah itu ada, seperti itu. Jadi menurut dia, seluruh kitab-kitab yang lama sebelum 500 tahun Ubaidillah itu ada, tidak ada kitab yang menerangkan Ubaidillah itu ada. Seperti itu. Itu kajian Kiai Imaduddin sebetulnya yang harus kita pahami. Seperti itu. Dan saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Al-Bantani mengajak dan menghimbau kepada seluruh umat Islam di dunia, jangan sampai ada kerusuhan, kekisruhan seperti itu, karena seluruh umat Islam, umat Muslim di dunia itu adalah bersaudara. Seperti itu, bersaudara. Sekalipun kita memang ada masalah, harus bermusyawarah dengan cara lemah lembut. Seperti itu. Jadi kita harus memahami semuanya, wahai saudaraku. Jangan sampai umat Islam yang ada di muka bumi ini itu diadu domba. Diadu domba. Jadi ada yang namanya yang disebut Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu yang mencatat keturunan-keturunan Rasulullah yang khususnya jalurnya dari wilayah-wilayah Arab, itu yang menjalur ke Ubaidillah. Ke Ubaidillah. Dan sementara Robitoh Alawiyah itu mengkaji dan mengkaji seluruh kitab-kitabnya itu yang sudah ada nama Ubaidillah. Seperti itu. Otomatis semuanya memang menjalur ke Ubaidillah. Bahkan Wali Songo pun seluruh manuskripnya mungkin menjalur kepada Ubaidillah. Karena seluruh manusia setelah Ubaidillah itu muncul, dimunculkan dan hadir,
otomatis nasabnya tuh menjurus ke sana semua. Begitu. Otomatis kajian tesis Imaduddin itu disalahkan oleh semuanya. Seperti itu. Akan tetapi Kiai Imaduddin pun sebetulnya hanya istilahnya sebuah kajian, mengkaji, memperdalam keilmuan sebetulnya. Jadi untuk mengetahui yang sesungguhnya seperti itu. Apakah iya atau tidak? Jika kita semuanya mengakui tentang semuanya, kenapa harus ribut? Seperti itu. Jika memang harus dites DNA, ya silakan tes DNA. Jangan ribut-ribut. Kalau memang tes DNA itu menurut agama itu diperbolehkan, kenapa tidak dilakukan? Untuk memutus perkara seperti ini. Seperti itu. Tanpa seperti ini, konflik nasab ini tak akan pernah selesai. Maka ini saya membuat video ini, dan semua ini adalah hasil dari pemikiran saya pribadi, bukan dari kitab, bukan dari segi apapun, karena saya bukan ahli ilmu, bukan ahli kitab. Saya pun cuma hanya mengkaji seperti itu. Seperti halnya Kiai Imaduddin, saya pun mengkaji. Maka di video-video yang sebelumnya sudah saya katakan, kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan yang sesungguhnya itu bagaimana. Dan Allah akan memberikan jawaban kepada kita. Setelah itu bisa direnungkan kembali oleh kita. Seperti contoh begini. Permasalahan ini sudah ada. Kira-kira cobalah saya akan bermunajat, beristikharah, bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya yang namanya Ubaidillah itu ada atau tidak. Apakah memang dia itu adalah keturunan Nabi ataukah dia keturunan orang Yahudi? Tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah memberikan jawaban, nah nanti kita bisa menentukan hasil dari kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di situ kita akan merenungkan kembali. Seperti itu. Jika memang jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang Ubaidillah itu adalah orang Yahudi yang memang sengaja menyelewengkan nasab untuk kaum yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad, ya berarti Ubaidillah itu memang orang Yahudi. Seperti itu. Dan jika Ubaidillah itu memang betul keturunan Nabi, ya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ubaidillah itu adalah memang mutlak keturunan Nabi. Jadi di antara kita semua itu tidak ada yang disalahkan. Semua hanya kajian. Seperti itu. Kiai Imaduddin pun mengkaji, semuanya pun mengkaji. Seperti itu. Jadi tolong jangan sampai saling menyalahkan sebelum fakta kebenaran itu ada. Jadi yang kita kejar itu adalah fakta kebenarannya dulu.
Jika sudah ada fakta kebenaran, baru permasalahan itu bisa selesai. Dan jangan sampai kita itu mengatakan bahwa yang salah itu bodoh. Seperti itu, karena ini adalah sebuah pendidikan untuk kita semua. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang pintar. Tidak ada yang pintar. Seperti itu. Yang pintar itu adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi manusia itu wajib bersyariat. Wajib bersyariat untuk pintar seperti itu. Karena seluruh manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertolab ilmu. Dari mulai kita balik sampai ke liang lahat, seperti itu. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan juga hilangkan semua kesombongan di diri kita. Jangan sampai ada kesombongan. Karena sesungguhnya orang yang sombong itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya begini. Yang pertama, tesis Kiai Imaduddin, kajian Kiai Imaduddin itu adalah dia mengkaji, menggali dari seluruh kitab-kitab yang terdahulu, bahwa sesungguhnya menurut Kiai Imaduddin itu bahwa nama Ubaidillah itu tidak ada. Nama Ubaidillah itu tidak ada. Abdullah atau Ubaidillah itu tidak ada. Nah, sementara seluruh manuskrip yang ada di dunia mungkin itu semuanya mengacu kepada Ubaidillah. Jika kita menuruti dan mengikuti manuskrip yang ada, otomatis larinya itu semuanya kepada Ubaidillah. Yang pada akhirnya kita menyalahkan Kiai Imaduddin. Seperti itu. Sementara Kiai Imaduddin mengkajinya, mentesisnya bukan itu. Dari Ubaidillah ke sana. Seperti itu. Jadi hadirnya Ubaidillah itu dalam pandangan Kiai Imaduddin mungkin, ini juga mungkin. Jadi suatu menurut pandangan dia itu adalah sebuah radikalisasi orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam dan seluruh keturunan yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu. Maka di sini kita harus pandai memahami. Apalagi sesungguhnya kalian semuanya, saya lihat di seluruh YouTube, pintar-pintar semua kalian. Ahli-ahli kitab, ahli-ahli segalanya. Sekolahnya tinggi. Ngajinya juga tinggi-tinggi, hebat-hebat, ahli segalanya lah kalian. Sementara aku tidak bisa apa-apa. Baca kitab pun tidak bisa. Dan semua yang saya katakan ini adalah cuma hasil dari pikiran saya sendiri. Saya pun sama seperti itu, hanya mengkaji. Hanya mengkaji seperti itu, wahai saudaraku. Maka saya berpesan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, khususnya umat Islam, janganlah diri kalian itu berpecah belah, dan janganlah diri kalian mau diadu domba oleh orang-orang yang radikal yang tujuannya menghancurkan agama Islam itu sendiri. Seperti itu.
Wahai semua saudara-saudaraku, mungkin cukup sekian dulu yang saya katakan tentang masalah konflik nasab ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu memahami tentang segalanya. Dan mudah-mudahan kalian pun mampu bisa memahami tentang semua ucapan-ucapanku seperti itu. Sesungguhnya ucapanku ini separuhnya saya rahasiakan, wahai saudaraku. Tidak saya katakan yang sebetulnya semuanya. Karena sesungguhnya itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia, seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, cukup sekian dari saya. Saya bukan siapa-siapa. Jika ada kata-kata dan ataupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Raden Arya Cakrabuana Albantani, Sang Pengembara, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.